Salam mental mentul. Maksud saya bola sepaknya, bukan yang lain. Sebagai salah satu event terbesar di dunia, tentu wajar jika Piala Dunia juga memiliki video game resmi untuk event tersebut. Dan kali ini kita akan ngomongin game resmi Piala Dunia dari edisi yang pertama sampai edisi yang terakhir. Dari zaman video game masih berupa pixel sederhana sampai berupa tampilan super realistis. Jadi siapkan kopi dan posisi rebahanmu, maka selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Kari. Ya, mari kita mulai ngomongin sejarah game resmi Piala Dunia. Pada Piala Dunia Meksiko 86, menjadi Piala Dunia yang bukan cuma dikenal karena gol culas atau ciamik dari seorang Diego Maradona, tapi juga menjadi ajang Piala Dunia pertama yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia sekaligus. Menjadi Piala Dunia pertama yang memiliki video game berlisensi resmi. Melalui game berjudul World Cup Carnival, buatan Arctic Computing dan dipublikasikan oleh US Gold untuk PC, hanya ada satu kata untuk menjelaskannya, yaitu bencana. Jadi gini, US Gold berhasil mendapatkan lisensi resmi FIFA untuk membuat video game Piala Dunia Meksiko 86, tapi masalahnya US Gold belum memiliki barangnya, belum memiliki gamenya. Kemudian hal ini diperparah dengan miskomunikasi antara US Gold dengan Arctic Computing, di mana Arctic Computing terus menunggu kepastian dari US Gold, sementara US Gold mengira Arctic Computing sudah mengerjakan gamenya. Akhirnya karena kekonyolan dua pihak ini, banyak waktu yang terbuang percuma, sehingga US Gold memutuskan menggunakan game sepak bola buatan Arctic Computing sebelumnya, yaitu World Cup Football 84, yang mana ini bukan game berlisensi resmi Piala Dunia, yang kemudian diganti cover game dan media promosinya, dengan mengubah judulnya menjadi FIFA World Cup Carnival. Lalu mereka jual seharga game rilisan baru dengan lisensi FIFA resmi di kemasannya. Dan absurdnya, langkah malas ini ternyata sukses secara penjualan, meskipun banyak media dan gamer yang mencela cara malas US Gold ini. Ini adalah sebuah contoh sukses prinsip low effort, high profit. Beteloy. 4 tahun berlalu, dan datanglah Piala Dunia Italia 90 dengan peristiwa ikonik kala Paul Gascoigne menangis karena mendapat kartu kuning di babak semifinal. Pada aspek video game, kali ini Virgin Mastertronic dan Sega mengambil alih lisensi game Piala Dunia dari tangan US Gold. Dengan rincian, Virgin Mastertronic bertanggung jawab pada distribusi game versi PC dan Sega untuk game versi konsolnya. Dengan game World Cup Italia 90 dikembangkan oleh Tiertech Design Studio. Kali ini versi Sega Mega Drive menjadi versi terbaik berkat kekuatan konsolnya, karena visual yang detail, animasi yang halus, dan kontrol yang responsif. Tentu saja untuk standar game di masa tersebut. Meski sayangnya ada perbedaan cukup jauh dengan game versi platform lain, baik dengan versi konsol Sega Master System maupun versi PC-nya. Tapi secara keseluruhan, game World Cup Italia 90 jauh lebih baik dari World Cup Carnival sebelumnya, karena memang persiapannya lebih matang dan lebih serius. 3. Entah bagaimana ceritanya, US Gold bisa kembali mendapatkan lisensi untuk game Piala Dunia 94. Ajang yang identik dengan tendangan penalti menembus langit dari Roberto Baggio pada partai final ini, US Gold berperan sebagai developer sekaligus publisher gamenya. Gamenya dirilis untuk konsol, handheld, dan PC, tapi tetap dirasa nggak cukup untuk menebus kesalahan yang dilakukan US Gold sebelumnya. Meski kali ini US Gold sudah lebih siap dan benar-benar membuat sebuah game baru yang lebih baik untuk World Cup USA 94, tapi pada masa tersebut standar game sepak bola sudah berkembang jauh, sehingga kualitas game World Cup 94 dirasa kurang dibandingkan game sepak bola lain pada masa itu, seperti Sensible Soccer, Kick-Off, FIFA International Soccer, dan juga International Superstar Soccer. Hingga pada akhirnya, game World Cup USA 94 tetap laku di pasaran, tapi lebih karena faktor lisensi FIFA-nya, bukan karena kualitas gamenya. 4. Pada Piala Dunia 98, situasi untuk game berlisensi resmi Piala Dunia menjadi yang paling unik sampai saat ini, karena memiliki sangat banyak versi. Jadi, setelah merilis game FIFA International Soccer dan mendapatkan respon yang bagus di pasaran, EA langsung mengajukan diri untuk membuat game Piala Dunia berikutnya. Maka lahirlah game FIFA Road to World Cup 98 yang sebenarnya bukanlah game khusus Piala Dunia 98, tapi game FIFA reguler dengan mode Piala Dunia, lengkap dari fase kualifikasinya. Jadi di sini kita bisa memainkan 172 anggota FIFA saat itu, termasuk timnas Indonesia sampai timnas San Marino.
Menyusul setahun setelahnya, EA merilis game terpisah yang berjudul World Cup 98 yang sudah berisikan update seluruh pemain yang lolos pada putaran final Piala Dunia 98 di Prancis. Dan ini adalah game yang khusus Piala Dunia 98. Kedua game tersebut diproduksi oleh EA Kanada dan dipublikasikan oleh EA Sports untuk PC, konsol, dan juga handheld. Sementara itu, khusus untuk pasar Jepang, FIFA memberi lisensi resmi game Piala Dunia kepada Konami yang merilis game berjudul Chikyo World Soccer World Cup France 98 yang dirilis untuk konsol Nintendo 64 dan juga game World Soccer Chikyo Winning Eleven 3 World Cup France 98 untuk konsol PS1. Hal ini mungkin terjadi karena belum ada lisensi eksklusif untuk game Piala Dunia pada masa itu. 5, Pada ajang Piala Dunia 2002 yang menjadi ajang Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara, EA memutuskan membeli lisensi eksklusif untuk game Piala Dunia yang menjadikan mereka satu-satunya publisher game yang boleh membuat game Piala Dunia. Maka game berjudul 2002 FIFA World Cup dibuat menggunakan game engine dari FIFA 2002. Game yang dirilis untuk PC dan konsol ini menampilkan semua pernak-pernik Piala Dunia 2002 dengan detail yang sangat mengagumkan untuk standar game di era 2002. Subscribe sekarang. 6, Pada Piala Dunia yang terkenal dengan tandukan maut sidang kepada Materazzi, EA Sport kembali merilis game 2006 FIFA World Cup Germany yang dibuat oleh EA Kanada untuk konsol PC dan juga handheld. Pada seri ini, EA menghadirkan 127 tim nasional untuk dimainkan. Jadi bukan cuma 32 timnas peserta putaran final Piala Dunia 2006 saja. Sehingga kita juga bisa memainkan Piala Dunia 2006 dari babak kualifikasi. Jadi miriplah dengan game FIFA Road to World Cup 98, meski timnasnya nggak komplit banget. Kemudian juga ada mode Global Challenge yang mengajak kita untuk memainkan beberapa tantangan dan momen penting pada sejarah Piala Dunia yang menjadikan kita sekalian belajar sejarah Piala Dunia. Ini keren banget. 7, Pada Piala Dunia 2010 yang diadakan di Afrika Selatan yang terkenal dengan musik WKWKEE, EA kembali merilis game 2010 FIFA World Cup South Africa yang dapat dikatakan menjadi salah satu game khusus Piala Dunia terbaik sampai saat ini, yang menyediakan mode kualifikasi lengkap dengan 199 timnas dari total 204 anggota FIFA saat itu. Selain menyediakan 10 stadion resmi Piala Dunia yang dikerjakan dengan sangat baik, EA juga menambahkan beberapa stadion generik untuk fase kualifikasinya. Gamenya dibuat lagi-lagi oleh EA cabang Kanada dan dipublikasikan oleh EA Sport untuk konsol, PC, dan juga handheld. 8, Pada ajang Piala Dunia yang terkenal dengan pembantaian 7 gol tanpa balas oleh timnas Jerman kepada tuan rumah Brasil ini, EA merilis game 2014 FIFA World Cup Brasil yang sekaligus menjadi game standalone Piala Dunia terakhir dari EA Sport. Kali ini gamenya berisikan 203 tim nasional yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2014 dengan detail dan atmosfer pertandingan yang sangat keren pada masanya. Gamenya dibuat oleh EA Kanada dan sayangnya cuma rilis di konsol PS3 dan Xbox 360 saja tanpa ada versi PC, PS4 dan juga Xbox One. Dan sejak edisi ini, kabarnya sudah mulai ada konflik di balik layar antara EA dan FIFA. 9, Mulai pada ajang Piala Dunia 2018, saat si tengil Mbappe menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya, EA memutuskan untuk tidak merilis sebuah game standalone Piala Dunia lagi. EA memutuskan hanya merilis DLC pada game FIFA 18 yang bisa didapatkan secara gratis oleh setiap pemilik game FIFA 18. Meski memiliki presentasi yang bagus pada mode World Cup-nya, tapi secara konten terasa nggak ada yang signifikan dibandingkan seri-seri game Piala Dunia sebelumnya. Malah terasa seperti downgrade. Metode serupa juga dilakukan EA nantinya pada Piala Dunia 2022, di mana lagi-lagi EA cuma membuat DLC World Cup untuk game FIFA 23, yang sekaligus menjadi game terakhir yang melibatkan kerjasama EA dengan FIFA. Karena EA memutuskan tidak melanjutkan lisensi FIFA karena dirasa harganya terlalu mahal, padahal cuma nama doang. Otomatis hal ini mengakhiri kerjasama EA dan FIFA yang sudah berlangsung selama sekitar 3 dekade. Dengan EA melanjutkan game sepak bola mereka menggunakan judul EA Sport FC, dan FIFA mereka menyatakan ingin memiliki game sepak bola sendiri yang berada dalam kendali mereka secara langsung. Hingga akhirnya FIFA merilis game bertema Piala Dunia 2026 berjudul FIFA World Cup Launch Edition, hasil kerjasama dengan Netflix Games yang diproduksi oleh Dolby Interactive. Dengan model game cloud streaming melalui layanan Netflix,
Jadi kita nggak perlu menginstal gamenya, karena semua berjalan secara streaming. Yang secara kualitas, ya silahkan kalian nilai sendiri dari video gameplay yang sudah banyak beredar. Yang pasti game FIFA World Cup Launch Edition ini bukanlah game sepak bola yang serius. Karena di iklannya aja disebutkan jika nenek berusia 89 tahun sekalipun bisa memainkan game ini. FIFA menyebut game ini sebagai pondasi untuk game-game FIFA berikutnya yang menyasar konsol, PC, dan juga perangkat mobile. Meskipun mereka sudah memiliki game FIFA Heroes dan FIFA Rivals di platform mobile. Game FIFA World Cup Launch Edition ini menjadi game yang memiliki lisensi resmi Piala Dunia 2026. Selain FIFA Heroes, FIFA Rivals, dan juga Football Manager 26. Meskipun pada Football Manager 26 hanya berupa game mode saja dan bukan sebuah game standalone. Game berlisensi resmi Piala Dunia memang bukan hal yang menurut saya penting-penting amat. Karena saat event Piala Dunia selesai, biasanya kita akan kembali sibuk dengan kompetisi antar klub lagi. Maka wajar rasanya jika EA ataupun publisher lain enggan membayar mahal untuk game berlisensi resmi Piala Dunia. Toh selama ini ada game mode yang menyerupainya dan hal itu sudah cukup untuk merasakan sensasi bermain di Piala Dunia. Karena yang terpenting pada sebuah game adalah gameplay, bukan lisensinya. Itu menurut saya. Dan jika ada yang berpendapat berbeda, silahkan aja langsung tulis di komentar. Karena mungkin ada sudut pandang lain yang mencengangkan dari kalian. Terima kasih.